Halo, shalom, selamat malam, sahabat-sahabat semua. Hari ini, wow, and happy late Sunday. Kita mau live and share. Buat teman-teman yang mau tanya, boleh seputar pelayanan, tanya aja. Tanya aja apa yang teman-teman mau nanya, ya. Ntar saya pin dulu, tanya aja. Apa kabar teman-teman? Udah makan malam? Udah makan malam belum? Halo? Apa kabar? Sehat selalu? Kita live dan share ya. Nanti teman-teman bisa nanya seputar pelayanan, apapun teman-teman boleh nanya. Saya ingat satu lagu yang keren banget nih lagu ini, ya. Keren banget. Oke, kita doa dulu yuk. Biar ntar dikiranya saya nggak rohani lah. Ini pendeta live, terus kemudian nggak ngajak doa. Kita doa dulu yuk. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu, berkati kami saat ini berkumpul. Setiap sahabat-sahabatku, saudaraku yang mereka menyaksikan live and share buat malam hari ini, agar hidup mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, amin. Ada yang satu lagu yang saya suka banget. Lagu ini dinyanyikan oleh GMB, Giving My Best, dan I think that Sidney Moede is the one who wrote this song. Lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. Nanti habis itu teman-teman kalau mau nanya aja apapun. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Come on everybody singing, come on singing. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Yang tahu lagunya come on singing. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Singing. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Everybody singing. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Hari ini ini barusan pulang, tadi habis makan sama mertua. Dan saya tetap percaya bahwa dalam hidup ini, sahabatku semua, sahabat yang dicintai oleh Tuhan, hidup ini selalu bicara tentang masalah proses, karena terkadang dalam hidup, terkadang kita mengalami proses yang terkadang mungkin ketika kita mengalami proses, kita itu suka marah sama Tuhan, ya. Tapi ingat
bahwa hidup itu tidak akan pernah ada progres tanpa kita mengalami proses. Saya masih menunggu teman-teman yang mau tanya. Oke, now open question buat teman-teman yang nanya. Saya akan jawab dan semoga memberkati. Dan saya harap pertanyaan teman-teman pertanyaan yang juga bisa memberkati teman-teman yang lainnya. Oke, silakan tanya. Nanti kita akan jawab, kita bagikan ke teman-teman. Stephen Kembuan 87. Oke, ada Stephen nanya, suka dan duka jadi pendeta. Oke. Sukanya, semua yang kita alami, semua suka. Dan duka, sebenarnya nggak ada duka jadi hamba Tuhan. Tapi kalau bisa ngomongin duka adalah ketika kita ditempatkan pada proses-proses yang membuat kita terkadang hampir menyerah. Kita ikut Tuhan, bahkan melayani. Ya, nggak mudah. Kalau teman-teman ngelihat sekarang saya, puji Tuhan, diberkati pelayanan kesana kesini, jangan lihat yang sekarang. Kalau ngelihat orang itu, jangan lihat ketika mereka sudah ada di atas gunung, diberkati. Tapi lihat bagaimana mereka proses dari bawah, merangkak, naik sampai ke puncak gunung. Dan saya ngalamin itu. Stephen, saya ngalamin. Hal yang paling berat adalah saya ditolak, saya direndahkan, saya dilecehkan, saya dipandang sebelah mata. Dulu punya pacar saya akhirnya ninggalin saya. Kenapa? Karena dia ngomong sama teman-temannya, pacaran sama pendeta nggak ada duitnya gitu. Jadi itu suka dukanya, direndahkan, dilecehkan, pernah dibohongi dalam pelayanan, udah nyetir 2 jam sampai di tempatnya ternyata nggak ada ibadah, terus kemudian dikucilkan, itu saya ngalamin. Eye of the Wind, wah keren banget namanya. Titik terendah pastor dong. Titik terendah saya adalah, saya harus akuin, titik terendah adalah ketika saya ngalamin proses yang sangat berat di dalam hidup saya. Yang pertama ketika papa saya dan opa saya dipanggil Tuhan. Itu saya harus akui, itu titik terendah di dalam hidup saya. Saya sampai tanya Tuhan, saya tanya gini, Tuhan, apa yang salah ya? Opa saya cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya, cinta cicitnya. Papa saya cinta istri, cinta cucu-cucunya. Tapi kenapa Tuhan harus izinkan papa dan opa saya dipanggil dalam waktu yang bersamaan, berpulang dalam waktu yang bersamaan? Itu titik yang terberat sebagai cucu dan sebagai anak. Tapi akhirnya saya berhasil melampaui semua kejadian-kejadian itu karena saya tahu bahwa semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi buat saya itulah proses dalam kehidupan. Chip, ini namanya Chip PTRSN. Pernah ngerasain jenuh tidak pastor ketika melayani selama hidupnya? Pernah. Ya, saya itu hamba Tuhan yang apa adanya. Saya itu nggak mau jadi hamba Tuhan yang kelihatannya semuanya baik banget, nggak ngalamin masalah, kelihatannya mulus semua. No. Saya jadi hamba Tuhan apa adanya. Saya pernah jatuh, saya pernah gagal, saya pernah ngalamin titik terendah, saya pernah jenuh dalam pelayanan. Itu saya alamin. Makanya tadi ada yang nanya, pernah nggak ngalamin jenuh? Pernah saya ngalamin jenuh di dalam pelayanan, bahkan mau meninggalkan pelayanan. Ketika saya ngeliat teman-teman saya masih muda, wah kayaknya enak ya hidup, nggak usah mikirin pelayanan. Nah, bayangkan usia 18, 19, 20 tahun, usia 20, 21 tahun, saya harus ngurusin hidupnya orang gitu loh. Dan itu saya harus keluar uang, gitar saya pernah dijual, ngurusin, saya nggak tahu anaknya siapa, tapi Tuhan tempatkan itu di hati saya untuk saya ngurusin orang. Padahal teman-teman saya bilang, udahlah masih muda, happy-happy aja dulu. Ngapain harus ngurusin hidupnya orang? Teman-teman pikir ngurusin hidupnya orang itu dapat keuntungan? Enggak, justru kita keluar lah. Biasanya kalau makan, uang 100.000 bisa dimakan sendiri, tapi uang 100.000 ini makan bertiga, makan berempat, nggak jelas mereka anaknya siapa. Tapi itulah beban untuk kita melayani jiwa-jiwa. Apa yang pastor lakukan, pikirkan ketika dikucilkan. Ketika saya dikucilkan, saya tidak pernah rendah diri, saya tidak pernah mengasihani diri, karena dalam hidup saya selalu, dari dulu saya selalu bilang bahwa nggak apa-apa dikucilkan, karena memang orang itu selalu memandang sesuatu itu dari apa yang mereka lihat. Kita dipandang di bawah itu karena mereka merasa di atas. Tapi hidup itu begitu. Hidup itu bahwa Tuhan itu bisa membalikkan keadaan untuk kita bisa diberkati, ada di posisi di atas. Tapi satu hal yang teman-teman harus pegang di dalam hidup teman-teman. Ketika teman-teman diberkati, tetap biasa aja. Jangan pernah sombong. Kenapa? Karena kita pernah gembel, kita pernah susah. Jadi dalam hidup itu jangan pernah merasa kita lebih daripada orang lain. Enggak. Kita itu harus tanamkan dalam diri kita bahwa I'm nobody, I'm not better than any person. Kita nggak lebih baik daripada orang lain. Ozzy Henuk, yes pastor,
yang sangat terberkati. Saya pernah ikut waktu Pastor khotbah di GBI Rem Ciputra Jakarta. Puji Tuhan Bro Ozi, sampai ketemu lagi ya di tempat pengembalaan Pastor Paulus. Evilinda Salu, Pastor David, bagaimana cara menghadapi suami yang kasar dalam Kristen? Terkadang dalam hidup kita tidak bisa pernah meminta, kita tidak bisa meminta pasangan kita baik and nicely always to us. Kalau pasangan kita kasar, jangan kita balas dengan kasar. Kalau pasangan kita kasar, justru kasihlah membuat orang itu berubah. Pada akhirnya, saya percaya bahwa bukan ketegasan kita, tapi kasih kita lah yang membuat orang itu berubah. Ya, makanya cara menghadapi suami tetap sabar, tetap penuh kasih. Dilukai sama suami, tetap mengasihi. Ketika orang lain melukai, tetap mengasihi. Kenapa? Kasih itu bisa memulihkan. Kasih bisa mengubah keadaan. Oke, ini banyak banget yang tanya. Yang mau nanya langsung aja. Aulianti, ketika anak dibully, apakah yang harus saya ajarkan kepadanya? Ajarkan yang pertama bahwa anak setiap mereka itu diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Terserah, zaman sekarang itu banyak banget anak-anak dibully, direndahkan. Tapi tanamkan di dalam anak kita. Makanya pendidikan yang paling penting itu bukan sekolah, tapi pendidikan yang paling penting itu keluarga. How we have to be a father and mother. How we have to be a dad and mom. Makanya pelajaran yang paling penting itu ada di rumah. Itu yang mesti kita ajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita identitas mereka, mereka berharga, mereka dicintai oleh Tuhan, mereka hebat, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, jangan pernah mereka membalas setiap perlakuan bully yang dilakukan oleh anak lain. Kita tanamkan that life have to love, ya. Hidup itu harus mengasihi. Puji Tuhan, terima kasih Pak Endra, sehat selalu sehat. Cara mengatasi ketika dikucilkan atau di lingkungan yang 180 derajat berbeda dong. Yang pertama, dalam hidup kita tidak bisa memilih untuk kita ada di lingkungan yang mengasihi kita, ya. Makanya tugas kita bukan untuk dikasihi, untuk disukai, tapi tugas kita untuk mengasihi dan menyukai. Ya, kalau kita di lingkungan yang suka merendahkan kita, terima aja, sabar, doakan mereka. Karena buat saya, orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak akan menganggap semua bentuk pengucilan, bentuk merendahkan itu sebagai bentuk sakit hati. Ingat teman-teman satu hal, di dalam Alkitab sendiri berkata bahwa ketika kita direndahkan, maka Tuhan sanggup untuk mengangkat dan meninggikan. Tapi kalau kita sudah meninggikan, kapan Tuhan meninggikan kita? Ya kan? Makanya kalau kita direndahkan, gak apa-apa, manusia kita aja direndahkan. Kita direndahkan karena apa? Karena kita gembel, gak punya duit lebih banyak daripada orang lain, gak punya jabatan lebih banyak daripada orang lain, lebih oke daripada orang lain. Hidup itu justru terkadang terlihat bagaimana cara kita menjadi dewasa lewat perlakuan orang lain terhadap kita. Ya, Kristen sejati itu bukan dari apa yang kita omongkan ke orang lain, bukan. Tapi Kristen sejati itu apa yang orang lain omongkan tentang kita. Nggak apa-apa kita direndahkan, yang penting kita mengasihi mereka. Nggak apa-apa kita dilukai, yang penting kita mengasihi mereka. Nggak apa-apa kita disakiti, yang penting kita tetap mengasihi mereka. Karena tugas kita bukan untuk disukai, tapi untuk menyukai. Bukan untuk dikasihi, tapi untuk mengasihi. Oke? Hendra Kusuma, nanti saya undang ke Bali, Pastor Sip, kita makan daging babi di sana. Puji Tuhan. Nasrani, Pastor ditunggu lagi di GBI The Seed. Oke, doakan supaya saya ke Jogja lagi. Harusnya saya ke Jogja bulan, masih lama, bulan 7 saya ke Jogja. Livi Mingkit, bagaimana cara supaya saya bisa tidak simpan akar kepahitan yang sudah sangat dalam? Yang pertama, belajar mengampuni. Di dalam pengampunan selalu ada kemerdekaan dan pemulihan. Tidak akan pernah ada kemerdekaan dan pemulihan kalau nggak ada pengampunan. Apa sih untungnya dengan kita menyimpan sakit hati, sampah dalam hidup kita? Ingat, sampah itu kalau kita simpan, akibatnya sampah itu akan memproduksi bakteri jahat. Makanya kalau sampah kita simpan, jadinya busuk. Yang menjadi busuk itu kantong sampahnya. Ya, nggak cuma sampahnya, tapi kantong sampahnya juga busuk. Nah, kalau kita menyimpan kepahitan, maka diri kita juga jadi ikutan busuk. Makanya lepaskan pengampunan agar kita bisa menikmati pemulihan dan kemerdekaan. Ya, karena ya sakit hati itu sampah, oke? All painful, apalagi disappointed, all is just like rubbish. Itu sampah, nggak usah. Sampah itu nggak usah disimpan, buang gitu loh. Sakit hati kok disimpan sih, gimana sih? Kok oles nanti kok dengan minyak babi. Oke? Liz Kusuma,
Tanya dong, Pastor, apakah kita tetap berkenan pada Tuhan kalau kita pindah gereja? Tetap dong. Yang nggak berkenan itu kalau pindah Tuhan, bukan pindah gereja. Ya, dimanapun kalau, tapi ya jangan pindah-pindah, jangan jadi orang yang nggak menetap, pindah sini, pindah situ. Ya, sekalipun pindah gereja tidak mempengaruhi keselamatan. Pindah Tuhan lah yang mempengaruhi keselamatan. Oke, wah, a lot of question, banyak banget yang nanya, apalagi di pertanyaan. Ini Evelinda selalu puji Tuhan, thanks Pastor David waktu khotbah di Glow Tamrin luar biasa. Pastor ditunggu kedatangannya lagi, Pastor. Oke, sampai ketemu lagi di Glow Tamrin. Terima kasih buat Pastor Gilbert, Pak Gilbert Lumoindong yang waktu itu ngasih kepercayaan saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di gereja beliau. Paman Sams, wah itu Paman Sam ini pasti US ini, orang Amerika. Pastor, gimana sih menghadapi lingkungan kerja yang membuat kita jatuh? Sebenarnya kita tidak ingin terlihat, tapi karena orang itu adalah seorang atasan kita, akhirnya kita melakukan dosa. Mohon Pastor pencerahannya. Ya, gini, kita tidak bisa meminta lingkungan yang baik, tapi kita minta jadi pribadi yang baik. Jadi bukan pada lingkungannya, tapi bagaimana kita. Kalau orang lain tidak baik, itu terserah mereka. Kalau lingkungan tidak baik, itu terserah mereka. Tapi kita harus tetap baik, jangan terpengaruh. Makanya justru begini ya. Siapa lingkungan kita, itu akan kelihatan bagaimana kita. Makanya hidup itu jangan dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kitalah yang memengaruhi lingkungan. Memang, Alkitab bilang begini, kebiasaan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk, dan kebiasaan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita kalau ada di lingkungan yang buruk, itu akan merusak segala kebiasaan baik kita. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang baik, kita akan merubah semua lingkungan yang buruk di sekitar kita. Jadi jangan mau kita dipengaruhi oleh lingkungan, tapi kita yang mempengaruhi lingkungan. Kita yang harus membawa dampak. Iya dong, kita kan bawa garam. Garam itu punya rasa. Kalau mereka tawar, kasih rasa dong lewat garam kita. Kalau mereka gelap, kasih terang dong buat mereka. Ya, jadi jangan kita mengharapkan terang, tapi kita yang bawa terang sampai ke mereka. Oke, Esther ABK, gimana kalau kita nggak bisa mengampuni? Kalau kita nggak bisa mengampuni, maka sebentuk sakit hati akan di dalam diri kita. Kita lebih mudah untuk tersinggung, lihat orang kita nggak suka, kita benci, dan semua kan sampah. Gimana kalau kita nggak bisa buang sampah? Ya kalau kita nggak bisa buang sampah, maka jadi bau. Ya kan? Berpenyakit. Makanya ada banyak orang sakit hati karena mereka nggak bisa mengampuni. Bahkan, sorry ya, cancer, cancer, kanker. Itu justru bisa jadi pemicu karena orang sakit hati. Makanya kita harus mengampuni. You have to forgive. Kita harus mengampuni mereka. Kenapa? Kita mengampuni itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita menang atas kehidupan. Supaya kita tidak di dalam tekanan penjara dari sakit hati. Ngapain sakit hati? Sakit hati itu nggak ada gunanya. Lepaskan pengampunan agar hidup kita penuh dengan kemerdekaan. Karena kalau kita tetap benci orang, maka kita nggak bisa merdeka. Kalau kita benci, sampah itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau sampah kita izinkan dalam diri kita, maka sampah itu akan busuk yang pertama. Yang kedua, sampah itu akan memproduksi bakteri jahat dan seluruh penyakit itu bisa ada di dalamnya. Ya, jangan izinkan sampah ada dalam diri kita. Yotam teknik, saya ingin setia dengan Tuhan, tapi kadang suka kalah dengan kejenuhan. Mohon saran. Yang paling penting untuk orang bisa berapi-api dengan Tuhan itu dua. Yang pertama, dekat sama Tuhan. Ya, yang kedua, dekat sama orang-orang yang dekat juga sama Tuhan. Ini penting. Makanya dekat sama Tuhan, dekat dengan orang-orang yang juga dekat sama Tuhan. Makanya follow untuk contoh Instagram atau dengar di YouTube khotbah-khotbah yang bisa membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan untuk kita bisa semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Ya, oke, dekat sama orang-orang yang juga dekat sama Tuhan ya, Yotam ya. Skincare PLH, kalau kita difitnah pasti sakit hati, Pastor. Betul, sakit. Tapi kalau kita izinkan sakit itu datang dalam hidup kita, makanya jangan izinkan, biarin aja. Kalau difitnah, gini ya, saya sedang belajar satu kata itu, cuek. Satu kata ini powerful, cuek. Kalau kita diomongin, cuek. Bahasa kasarnya, bodoh amat. Ngapain kita harus mikirin orang yang ngomongin tentang kita? Nggak ada gunanya. Biarin aja orang fitnah kita. Ya kan?
Ngapain kita harus kemudian marah karena orang fitnah kita gitu loh. Pak Hendra, Pastor, bagaimana caranya agar kita tidak dendam sama orang? Gini, bagaimana cara kita tidak dendam sama orang? Saya belajar dari satu kejadian. Satu kali, ada orang yang ngirimin voice note ke saya. Nah, di voice note itu, jadi orang ini, sahabat saya ini rekam voice note perkataan orang tentang saya. Di voice note itu, dia rekam ada orang yang ngomongin tentang saya. Ngomongin ke dia tentang saya. Diam-diam dia kirimin. Dia rekam, dia kirimin. Dan kata-katanya itu gak, David Derson itu gak bener, begini. Itu loh, David Derson itu pokoknya jangan kamu deketin apa, udah gak bener. Tahu gak, teman-teman? Saya hari itu ngapain sih saya harus marah? Ingat, marah itu gak ada gunanya. Marah itu hanya membuat kita terluka. Saya waktu dengar pertama, saya dengar voice note itu kayak saya ya pengen marah juga. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, apa untungnya kamu marah? Terserah orang ngomong apa tentang kamu. Yang penting kan hidupmu apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Oh iya ya Tuhan. Terus kemudian, satu kali beberapa bulan kemudian, sudah hampir 1 tahun lebih, saya diundang pelayanan di kota itu. Nah ketika saya diundang di pelayanan di kota itu, saya lihat, saya habis khotbah, saya diajak untuk makan di restoran. Ketika saya mau masuk ke restoran, begitu masuk, saya lihat ini orang ini yang ngomongin tentang saya. Itu rasanya pengen saya suntik padatnya. Itu saya pengen suntik padatnya itu. Dia keterlaluan dia omongin saya begitu. Tapi buat saya ngapain? Kan saya udah melepaskan pengampunan. Saya nggak dendam. Apa yang saya lakukan? Saya cek hati saya. Saya marah nggak? Oh nggak. Saya masuk ke restoran. Tanpa menunggu saya sapa. Apa kabar? Sehat ya? Apa kabar Pak? Sehat selalu. Dia kayak, oh iya Pak David. Di depan saya itu baik banget. Tapi ternyata dia kan ngomongin saya, nusuk saya dari belakang. Terserah dia, saya tetap baik. Supaya nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, dan saya merdeka. Bagaimana cara kita tidak dendam sama orang? Lepaskan pengampunan. Dan jangan pernah kita berkata tidak suka sama orang. Ingat ketika kita berkata, saya tidak suka lo sama dia. Sebenarnya kita sedang membuka pintu kebencian masuk di dalam diri kita. Oke? You have to love everybody. Donasi Torus. Apa yang menjadi kekuatan pastor kala masalah datang menerpa? Firman Tuhan, gak ada yang lain. Makanya ketika punya masalah udah dekat, merenungkan firman Tuhan, menyembah itu kekuatan. Dan menurut pastor, baik gak sih kalau ngadepin masalah itu hanya dengan menangis saja? Ya menangis itu sebagai bentuk refleks ya. Refleksi. Menangis itu manifestasi ya. Menangis itu kayak misal bentuk akibat. Tapi kan kita harus tahu, menangis saja nggak cukup. Menangis itu sebagai bentuk ungkapan. Yang paling penting itu ketika kita menghadapi masalah, bukan menangis, tapi bagaimana kondisi hati kita. Ini yang paling penting. Apakah rapuh atau kuat? Makanya ketika kita punya masalah, cek kondisi hati kita. Kita marah, kita kecewa, atau kita menerima dengan ucapan syukur. Ya Tuhan, terima kasih buat masalah ini. Aku percaya berjalan bersama dengan Tuhan, aku pasti kuat. Nah paling penting nih, kondisi hati ini perlu dicek. Karena kalau kondisi hati kita terus kemudian marah, kecewa, habis nangis, kita ngomel-ngomel, kita maki-maki orang. Tangisan tidak bisa menyelesaikan persoalan. Sayang, nggak bisa. Tapi kekuatan dari Tuhan, firman yang ada dalam diri kita, itu yang bisa membuat kita kuat ketika menghadapi masalah. Oke? Salam minyak babi. Pertanyaannya banyak banget ya. Ada yang tanya lagi. Sehat-sehat ya teman-teman ya. Karena saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan dia harus sehat supaya bisa jadi berkat terus. Robi 94. Gimana cara menghilangkan ego yang tinggi? Wow. Ini keren ini pertanyaan ini. Musuh yang paling berbahaya itu bukan iblis, setan, dan demit. No. Musuh yang paling berbahaya adalah me. Musuh yang paling berbahaya adalah aku. Aku itu musuh yang paling berbahaya. Aku itu bicara tentang ego, kepentingan diri sendiri, apalagi selfish, tamak, apalagi angkuh. Ada banyak orang yang menang atas iblis ditengking, tapi nggak berhasil menengking dirinya sendiri. Bagaimana cara kita menghilangkan ego yang tinggi? Saya belajar salah satu cara
Supaya manusia kita, manusia daging kita, ego, akunya itu selfish. Makanya bertobat itu bukan karena sekedar, Pak dulu saya ngerokok, saya nggak ngerokok, lo minum, saya nggak minum. Tapi kita egois, ya kita belum bertobat. Salah satu cara bagaimana supaya kita menang atas ego kita adalah lewat proses. Just through the process. Tahu gak egonya Yesus harusnya? Ini kalau ngomongin ego ya. Yesus itu harusnya dia sikat aja orang-orang yang nangkap dia ketika dia mau disalib. Tapi enggak. Dia bilang biar kehendakmu izin jadi Bapa. Jadi Bapa di sorga dia izinkan di mana salib itu terjadi supaya manusia daging seluruh ego manusianya mati di atas kayu salib supaya manusia rohnya, kekuatan rohnya itu yang muncul. Nah dalam hidup kita nggak ada cara lain untuk menghancurkan ego kita, just through the process. Oke? Makanya terima proses, sekalipun proses itu menyakitkan. Oh pertanyaannya banyak banget nih, teman-teman banyak banget yang nanya. Saya senang nih. Artinya teman-teman aktif untuk mau bertumbuh. Pertanyaan yang bawa-bawa ya saya buka. Banyak banget. Jess Christina, Pastor bagaimana cara tahu apakah jawaban Tuhan atau bukan? Oke, ini nanti bisa cek ya. Saya lagi benahin YouTube saya. Teman-teman bisa go to channel YouTube saya, David Terson TV. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Tadi saya bahas doa yang tidak dijawab Tuhan. Terus ini ada pertanyaan dari Jess Christina. Pastor, bagaimana cara tahu apakah jawaban Tuhan atau bukan? Yang pertama, yang dari Tuhan itu pasti mendatangkan damai sejahtera. Pasti itu. Cek kondisinya itu hati. Makanya kalau ngelihat sesuatu, terutama pasangannya, jangan cuma lihat, duitnya, mobilnya, jam tangannya, cantiknya, ganteng kayak Lee Min Ho. Terkadang kita terpana dengan cuma pandangan mata. Ingat, yang dari Tuhan itu tidak dilihat dari pandangan mata. Yang dari Tuhan itu dilihat dari kedamaian hati kita. Ujungnya di sini nih. Kalau benar-benar kita damai sejahtera itu dari Tuhan. Tapi biasanya yang dilihat oleh mata mengaburkan apa yang ada di hati kita. Gara-gara dilihat mata, udah. Padahal hati ini bilang, enggak, bukan dia, bukan itu. Kabur, enggak dia, aku lihat keren kok. Jangankan kita ya. Samuel aja nabi besar bisa salah loh. Ketika Samuel ngelihat Daud, coba. Samuel bilang apa? Pikir Samuel, orang ini diurapi Tuhan. Ketika Samuel melihat kakaknya Daud. Padahal Tuhan kan bilang, enggak. Aku Tuhan bukan Tuhan yang melihat perawakan, tapi aku Tuhan yang melihat hati. Jadi, ukuran Tuhan itu bukan pada apa yang dilihat perawakan secara mata. Tapi ukuran Tuhan itu dari apa yang dilihat secara hati. Oke? Wah, a lot of question. Kalau teman-teman mau nanya, nanti gini. Tanya di Instagram dan saya akan jawab di YouTube ya. Nanti karena banyak banget teman-teman yang nanya. Dan buat saya hidup proses will make you progress. Oke? Kita nyanyi satu lagu dulu ya. Saya suka lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, sing. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke?
Dan saya doakan teman-teman agar kita semakin setia dengan Tuhan, agar teman-teman semakin mencintai Tuhan. Izinkan sebelum saya tutup live malam hari ini, kita berdoa sama-sama yuk. Kita berdoa sama-sama. Buat teman-teman yang mau nanya atau mau ikut untuk di grup pemuritan dan sharing firman yang saya selalu bagikan tiap hari, teman-teman nanti bisa WA. Ada kok di WA di Instagram saya, ya. Dan semoga apa yang saya bagikan jadi berkat dan hidup kita harus semakin mengasihi Tuhan setiap hari. Yuk, sebelum kita tutup kita berdoa yuk teman-teman. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat kasih-Mu. Biarkan hidup kami semakin mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Kami semakin tergila-gila dengan Yesus yang rela mati di atas kayu salib demi kami yang berdosa, demi kami yang kotor. Dan ingatkan kami satu hal, bahwa tidak ada yang terbaik dalam hidup ini selain hati yang mencintai Tuhan. Tuhan, mungkin sahabat-sahabatku saat ini mereka sedang punya masalah, bahkan masalah mereka berat Tuhan. Ingatkan mereka satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Makasih Bapa, thank you Jesus. I love you Lord. Buat malam hari ini, buat kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami istirahat. Kami akan tidur, berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu teman-teman. Kita bertemu nanti, saya akan live dan saya percaya bahwa setiap apa yang saya bagikan bisa jadi berkat buat teman-teman. Doa saya semakin mengasihi Tuhan dan semakin diberkati dan rekening semakin bertambah untuk kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. God bless you everyone. Bye. See you next. See you tomorrow. God bless you.